Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dita Primaisela Arinda dengan NIM 220462226. Di sini saya akan membahas tentang pengantar ilmu sejarah. Nah, sebelumnya kalian tuh tahu nggak sih apa itu ilmu sejarah atau apa itu sejarah? Jadi sejarah ini dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang menyerap kata syajarah yang dari bahasa Arabnya berarti pohon, keturunan asal-usul, silsilah, dan riwayat. Kata ini tuh masuk ke dalam bahasa Melayu setelah akulturasi budaya pada sekitar abad ke-13. Akulturasi yang kedua ini yaitu ketika masuknya kebudayaan Barat pada abad ke-15 yang membawa kata history dalam kata Belanda dan history dalam kata Inggris yang berasal dari bahasa Yunani serta itu yang berarti ilmu. Dan menurut Aristoteles, historia ini berarti sesuatu yang telah sistematis mengenai gejala alam, akan tetapi dalam perkembangannya bahasa Latinnya itu adalah Sintea yang lebih sering digunakan untuk penyebutan penelaahan tentang gejala alam non-kronologis. Adapun kata histori ini biasanya diperuntukkan bagi penelaahan gejala-gejala yang berkaitan tentang manusia dengan urutan kronologisnya. Sejarah ini merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan, proses perubahan, atau dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lampau. Nah, jadi teman-teman, sejarah itu tadi tuh ada dari beberapa bahasa. Yang dari bahasa Belanda itu adalah geschiedenis, yang artinya terjadi atau biasa disebut dengan Geschichten, sesuatu yang telah terjadi. Dan dari bahasa Jerman Geschichte atau biasa disebut dengan Geschehen yang sama dengan artinya terjadi, yaitu sesuatu yang telah terjadi. Dan dari bahasa Inggris yaitu history yang merupakan aktivitas semua manusia yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu yang disusun dalam hubungan yang kronologis. Jadi sejarah dalam intinya adalah proses yang berlanjut antara sejarah dan fakta atau masa lampau dan masa kini. Nah, teman-teman, dalam pengantar ilmu sejarah ini dibagi menjadi beberapa komponen atau beberapa bab nih. Yang pertama yaitu ada pengertian sejarah secara negatif, pengertian sejarah secara positif, ruang lingkup sejarah, hubungan sejarah dengan ilmu lainnya, ilmu bantu sejarah, serta metodologi sejarah. Baik teman-teman, materi pengantar ilmu sejarah ini harus dipelajari oleh siswa atau siswi baik SMA maupun SMK. Ya teman-teman, perlu diingat bahwa sejarah ini bukan hanya pengalaman dan peristiwa saja, melainkan sejarah ini adalah ilmu. Berikut ini ada video mengenai Di apa itu sejarah sini dan siapa pengertian yang ilmu gemar sejarah ngopi? sendiri. Hayo Bisa ngaku. Yang suka begadang ngerjain tugas sambil ditemenin kopi. Kamu tahu tidak kalau secangkir kopi yang kamu minum hampir setiap malamnya itu ada sejarahnya loh. Kopi itu ada keterkaitannya dengan sistem tanam paksa atau kultur stem cell pada masa kolonial yang pernah terjadi pada tahun 1830 hingga tahun 1870. Selain belajar tentang kopi yang diletakkan dalam konteks sejarah masyarakat, ekonomi, dan lingkungan, kita hidup di wilayah yang berada dalam ruang yang sangat beragam. Secara geografis, Indonesia itu berada di jalur gempa teraktif. Tidak heran, Indonesia kerap kali mengalami peristiwa alam seperti gempa bumi, gunung meletus, badai, dan sebagainya. Bahkan peristiwa-peristiwa tersebut telah membentuk siklus yang terjadi sejak ribuan tahun silam. Untuk dapat menarik kesimpulan dari serangkaian peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dan hingga hari ini, dapat kamu ambil contohnya dengan melihat film dokumenter terjadinya Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883. Kita dapat membayangkan dampak yang terjadi pada peristiwa tersebut. Misalnya,
Pengaruh meletusnya Gunung Krakatau 1883 terhadap perjuangan rakyat Banten tahun 1888 melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, bisa kita ketahui bahwa fenomena alam tersebut mampu mengubah dan mempengaruhi kehidupan manusia. Selain belajar dari peristiwa letusan Gunung Krakatau tahun 1883, kita juga dapat mengamati dan mengenali fenomena alam bersejarah di lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi kehidupan. Untuk mengetahuinya, kita dapat bertanya kepada orang yang menjadi saksi sejarah dan pelaku sejarah, serta mencari berbagai arsip, buku, dan sumber informasi yang relevan dengan peristiwa tersebut. Sekarang kamu sudah tahu kan? Untuk mengetahui dan memahami kehidupan manusia dan masyarakat yang terjadi pada masa lampau, kamu memerlukan suatu ilmu yang disebut sebagai ilmu sejarah. Kok bisa disebut sejarah ya? Menurut beberapa ahli, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun, yang berarti pohon kayu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah sejarah mengandung 3 penjelasan, yaitu yang pertama, asal-usul, keturunan, atau silsilah. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat, tambo, atau cerita. 3. Pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah sejarah dinyatakan dalam kata history. Berdasarkan Kamus Cambridge, history adalah kajian atau catatan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau, berupa peristiwa dalam kurun waktu tertentu suatu negara atau subjek lain. Menurut sejarawan Kuntowijoyo, kajian ilmu sejarah bukan mitos belaka, karena ilmu sejarah itu mempelajari peristiwa yang Ya, baik teman-teman, itulah sedikit cuplikan mengenai tentang apa itu sejarah dan ilmu sejarah. Pembahasan selanjutnya itu mengenai tentang pengertian sejarah secara positif. Jadi dapat kita ketahui bahwa sejarah ialah ilmu tentang manusia, sejarah ialah tentang ilmu waktu, dan sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial, serta sejarah ialah ilmu tentang sesuatu yang tertentu, satu-satunya dan terperinci. Dapat kita lihat bahwa di sini sudah saya bedakan warna, jadi agar kalian lebih menguasai dan mengetahui apa itu tentang sejarah dalam pengertian positif. Oke, saya bahas yang pertama, yaitu sejarah tentang ilmu manusia. Ialah ilmu tentang manusia. Sejarah ini hanya bercerita tentang manusia, akan tetapi juga bukan cerita tentang masa lalu manusia secara keseluruhannya. Yang kedua, yaitu sejarah ialah ilmu tentang waktu. Sejarah ialah ilmu tentang waktu. Mengapa? Apa yang dapat dibicarakan tentang waktu? Dalam waktu terjadi 4 hal. Dalam waktu yang terjadi ada 4 hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, serta perubahan. Yang ketiga, yaitu sejarah ialah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial. Tidak semuanya penting untuk perkembangan dan perubahan masyarakat. Dan yang keempat adalah sejarah ialah ilmu tentang sesuatu yang tertentu, satu-satunya dan juga terperinci. Sejarah ini merupakan sejarah tertentu atau partikular. Dalam hal ini sejarah berbeda dengan filsafat dan ilmu lainnya. Sejarah itu ilmu mengenai satu-satunya, unik, karena sejarah harus menulis peristiwa, tempat, dan waktu yang hanya sekali terjadi. Sejarah juga harus terperinci dan detail, dan sejarah pun harus menyajikan yang kecil-kecil dan tidak terbatas pada hal yang besar. Nah, selanjutnya yaitu sejarah negatif ya teman-teman. Maaf, ada kesalahan pengertian sejarah secara negatif. Jadi sama seperti tadi sudah saya pisahkan warnanya agar kalian lebih mudah menghafal dan serta memahaminya. Sejarah itu bukan mitos, sejarah itu bukan filsafat, sejarah itu bukan ilmu alam, dan sejarah itu bukan sastra. Mengapa hal demikian? Kita bahas yang pertama, yaitu sejarah itu bukan mitos. Mengapa? Mitos-mitos ini mempunyai kegunaannya tersendiri, tetapi mitos itu bukan sejarah. Dalam mitos tidak ada penjelasan tentang kapan peristiwa itu terjadi, sedangkan dalam sejarah semua peristiwa secara persis diceritakan kapan itu terjadi.
Yang kedua yaitu sejarah itu bukan filsafat. Sejarah sebagai ilmu dapat terjatuh sebagai tidak ilmiah bila berhubungan dengan filsafat. Yang pertama, sejarah itu dimoralkan. Yang kedua, sejarah sebagai ilmu yang konkret dapat menjadi filsafat yang abstrak. Yang ketiga yaitu sejarah itu bukan ilmu alam. Sejarah mempunyai cara sendiri dalam pekerjaannya. Sejarah sering dimasukkan dalam ilmu-ilmu manusia dan human studies yang dalam perjalanan waktu dipecah ke dalam ilmu-ilmu sosial atau social science dan ilmu kemanusiaan yaitu humanities. Yang keempat yaitu sejarah bukan sastra. Mengapa? Sejarah berbeda dengan sastra. Setidaknya dalam 4 hal ini bisa menjelaskan tentang mengapa sejarah itu bukan sastra. Dari hal cara kerja, kebenaran, hasil keseluruhan, serta kesimpulan. Dari cara kerjanya saja, sastra adalah pekerjaan imajinasi yang lahir dari kehidupan sebagaimana dimengerti oleh pengarangnya. Nah, berikut juga ada sebuah narasi lain untuk memahami sejarah rempah dan kepulauan Banda di masa lalu itu dalam film dokumenter ini menarik untuk dikaji dan dijadikan bahan perkuliahan dalam sejarah. Bisa dilihat dan mungkin ini bisa dicari di YouTube sumber Netflix tahun 2017 dan dengan judul film Sejarah Banda. Selanjutnya yaitu podcast teman-teman. Teman-teman bisa mendengar podcast ini dalam Spotify dan podcast ini telah belajar materi pengetahuan ilmu sejarah ini bagi para siswa dan murid yang lebih senang mendengarkan dan lebih paham dengan cara mendengarkan sang guru berbicara di depan seperti ceramah, justru ada alternatifnya nih teman-teman. Jika tidak setiap hari berada dalam pelajaran tersebut, teman-teman memilih podcast solusinya untuk mendengarkan materi kesejarahan ini di mana saja dan kapan saja. Baik itu ketika sedang tiduran, sedang ada di luar jangkauan sekolah, ataupun sedang bermain dengan teman-teman. Gitu. Bisa didengar dengan judul Pengantar Ilmu Sejarah. Nah, selanjutnya teman-teman, kita membahas tentang ruang lingkup sejarah. Setelah mendengar podcast tadi dan menonton video di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup sejarah itu sebelumnya teman-teman, saya memberikan tugas pada teman-teman semua untuk menyebutkan serta berikan contohnya apa itu ruang lingkup sejarah. Nah, setelah ini akan ada pembahasan tentang ruang lingkup sejarah. Nah, ini ya teman-teman, ruang lingkup sejarah ini terbagi menjadi 4, yaitu sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni, dan juga sejarah sebagai ilmu. Kita bahas yang pertama, yaitu sejarah sebagai peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam kehidupan yang turun-menurun secara berurutan bersifat unik, karena hanya terjadi dan tidak terulang persis sama, abadi tetap menjadi kenangan dan penting karena dapat menjadi momentum. Yang kedua yaitu sejarah sebagai kisah. Kisah atau cerita tentang seorang pelaku sejarah dapat merupakan riwayat tertentu, riwayat hidup atau pengalamannya dalam suatu peristiwa sejarah. Yang ketiga yaitu sejarah sebagai seni, karena menganalisis semua fakta yang berkaitan dengan hasil budaya yang dapat meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas tinggi. Yang terakhir yaitu sejarah sebagai ilmu. Sejarah memiliki sejumlah masalah, bukti dan fakta yang perlu pembuktian secara ilmiah melalui serangkaian penelitian dan hipotesa dengan menggunakan metode penelitian tertentu. Jadi teman-teman dapat dilihat bahwa sejarah sebagai peristiwa itu merupakan suatu peristiwa ya. Yang pengkajian sejarah sebagai peristiwa di sini dalam media ini penggambaran di mana bahwa peristiwa dalam ini adalah peristiwa pertama kalinya pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh beberapa pemuda Indonesia. Dan sejarah sebagai seni. Sejarah bukan hanya tentang peristiwa saja, bahwa sejarah ini adalah sebagai seni juga. Terdapat beberapa ukiran yang memiliki sejarah tertentu, seperti pada gambar yaitu gambar Candi Borobudur. Dan sejarah sebagai kisah. Sejarah itu bukan hanya tadi peristiwa juga sebagai kisah. Dan dalam gambar ini yaitu kisah tentang Pangeran Diponegoro ya, tentang perangnya yaitu Perang Diponegoro. Juga sejarah ini sebagai ilmu. Sejarah ini bukan hanya untuk dipelajari tentang peristiwa, seni, bahkan kisahnya, tapi sejarah sebagai ilmu yaitu tentang
bagaimana kita mempelajari sejarah, bagaimana kita mengkaji sejarah tersebut, bagaimana kita menerapkan kesejarahan atau sejarah itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya baik, untuk selanjutnya ada video juga tentang pembelajaran sejarah dengan media pembelajaran video presentasi dan animasi. Bisa kalian lihat pada video ruang guru, yaitu ruang belajar tentang sejarah sebagai ruang lingkup sejarah itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur sejarah. Unsur-unsur sejarah di sini yaitu ada manusia, ruang, dan waktu. Jadi teman-teman, maksudnya manusia, ruang, unsur sejarah ini pasti sejarah ini melibatkan manusia, di mana siapa yang menjadi pelaku sejarah tersebut, dan ruang seperti kapan sejarah itu berlaku dan di mana sejarah itu berlaku, seperti itu. Serta waktu, kapan sejarah itu terjadi, kapan sejarah itu berlaku gitu. Dan pada hakikatnya sejarah ini merupakan perubahan, teman-teman. Nah, ini teman-teman, contoh media penyampaian pembelajaran dalam pembelajaran ini. Media ini tuh digunakan dalam suatu kegiatan siswa agar siswa lebih paham tentang peristiwa apa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Jadi ini adalah poster timeline tentang nasionalisme di Asia Tenggara. Jadi bisa dilihat teman-teman, ini pada tahun 1851 terjadi perjanjian antara Thailand dan Inggris yang bernama Bowring, dan perjanjian ini membuka Sungai Chao Phraya untuk perdagangan bebas. Sedangkan dan selanjutnya ada 1896, 1901, 1905, 1908, 1913 itu yang dinamakan dengan timeline waktu sejarah. Nah, selanjutnya saya menugaskan teman-teman semua untuk membuat poster timeline dengan tema bebas dan serta dengan ketentuan berurutan dan rinci. Nah, tahu nggak sih teman-teman bahwa sejarah itu memiliki ilmu bantu? Iya, memiliki ilmu bantu. Ilmu bantu ini apa aja sih teman-teman? Nah, ini dia. Ada arkeologi, ada paleografi, biologi, kronologi, numismatik, genealogi, serta geografi. Nah, akan saya bahas satu-satu ya teman-teman. Arkeologi ini atau juga disebut ilmu purbakala berkaitan dengan berkas atau warisan masa lalu berupa artefak atau benda visual. Bisa dilihat teman-teman bahwa pada gambar ini merupakan gambar-gambar artefak ataupun penemuan-penemuan dalam tanah gitu, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu paleografi ya. Paleografi ini merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu paleo yang berarti kuno dan grafi yang artinya gambaran. Jadi paleografi ini adalah ilmu tentang tulisan kuno dengan menggunakan ilmu bantu. Sejarawan ini bisa membaca tulisan kuno tanpa kesalahan. Jadi teman-teman, paleografi ini merupakan tulisan kuno. Jadi kalau misalnya kita nemu di museum atau apa dengan menggunakan tulisan kuno, itulah mengapa para sejarawan ini mengetahui isi tulisan tersebut, karena para sejarawan ini memiliki ilmu bantu yaitu paleografi. Selanjutnya yaitu filologi. Filologi ini merupakan ilmu yang berkaitan dengan bahasa dan kesusastraan. Filologi berupaya untuk mengkaji aspek bahasanya. Misalnya sebuah piagam hanya bisa dipahami maksud pembuatannya bila tulisannya dapat diidentifikasi jenisnya dan bahasa yang digunakan di dalamnya mengerti. Seperti itu. Selanjutnya kronologi. Ilmu bantu kronologi ini ialah ilmu yang berkaitan dengan perhitungan waktu. Perhitungan yang berhubungan dengan suatu kejadian atau peristiwa banyak digunakan dengan ilmu sejarah. Selanjutnya yaitu numismatik. Numismatik ini adalah ilmu yang mengkaji tentang mata uang. Numerik juga memberikan beban berharga bagi sejarah dan seni. Selanjutnya yaitu adalah genealogi. Genealogi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu gene yang berarti keturunan dan logos berarti ilmu, yang merupakan kajian tentang keluarga dan penelusuran jalur keturunan serta sejarahnya. Jadi seperti silsilah itu teman-teman. Dan yang terakhir yaitu geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang penguraian dan pemahaman atas perbedaan-perbedaan kewilayahan dalam distribusi lokasi di permukaan bumi.
Fokusnya ini adalah pada sifat dan saling berkaitan antara lingkungan, tata ruang, dan tempat ilmu ini lahir pun sebagai disiplin akademis yang memiliki potensi terapan untuk menambah pemahaman mengenai dunia. Nah, teman-teman, ilmu ini tuh biasanya dipakai untuk meneliti sesuatu ya, yang biasanya dipakai oleh sejarawan-sejarawan. Nah, teman-teman, kita sudah mencapai bagian akhir. Mungkin saya meminta pada teman-teman untuk menyimpulkan apa yang telah teman-teman pahami di slide-slide sebelumnya, dan juga penyampaian materi ini selesai. Semoga dari pembelajaran dan media di atas bisa membantu rekan-rekan dalam lebih memahami apa itu sejarah. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penyampaian kalimat materi juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.